Baik Kak, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakak-kakak semuanya. Kembali lagi setelah kita di tatap muka selesai di hari Sabtu kemarin, kita kembali lagi di modul 2.6, yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa, di sesi sore hari ini, kita menyalakan kamera bagi yang tidak terkendala, kemudian mematikan mikrofon, berusaha hadir seutuhnya, menyimak materi, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, untuk tujuan sesi kita di sore hari ini, yaitu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kemudian dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, kemudian dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, ini nanti bisa saling berbagi hasil kerangka asesmennya, Kak. Jadi ada yang macam-macam materi, nanti bisa di-share, bisa dipublikasikan dengan teman-teman yang sejawat juga. Nah, untuk agendanya, refleksi belajar. Bentar, ini ada yang masuk. Kemudian ada presentasi kelompok, ada diskusi kelompok, kemudian refleksi dan pesan. Selanjutnya, di refleksi belajar mandiri. Nah, ini Kak, ini ada gambar ya. Gambar bermain bola. Satu menggunakan kun, satu tanpa kun. Kira-kira mana yang termasuk dalam pembelajaran otentik, Kak? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Pakai kun, Kak, pakai kun. Pakai kun. Kak Indri ya, pakai kun. Kalau Kak Iya. Sandra? Kalau nebak ya Pak yang pakai kon, Kak. Karena saya Pakai belum masuk materi itu sama sekali, Kak. Oke. Kemudian Kak Gazali? Kak Gazali? Ya Kak, belum masuk juga Kak. Belum masuk juga ya? Belum menyimak. Ini ada dua ya. Kak Astri? Menurut saya, mungkin yang asesmen sepak bola itu yang melalui aktivitas sepak bola, Kak. Oh, berarti nggak yang pakai kun ya? Ya, karena teman-teman kan udah pilih yang kon, jadi saya pilih yang melalui aktivitas sepak bola. Oh gitu. Nggak ada alasan lain? Bagus, Kak Astri. Mungkin ini anaknya aktif atau apa ya? Ya. Jadi Kak Indra bisa terdengar? Kalau ya Kak Indra? Enggak. Ya. Oh, di Posisi motor. masih di jalan Kak. Oke, silakan lanjut dulu Kak sampai di rumah dulu ya. Sambil dengerin aja ya. Oke, silakan. Oke. Silakan Kak Indra. Ya. Jadi ini ada dua. Yang pertama, nah ini. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Tadi alasannya Kak Astri lebih aktif gitu Kak ya. Kalau Kak Hendri alasannya apa Kak? Kalau Kak pakai kun? Kalau pakai kun menurut saya lebih ke individualnya, Kak. Jadi kan kelihatan satu persatu tuh. Misalnya untuk mendribble bola kan harus lewat kun. Kan kalau pakai kun kan kita terlihat jelas gitu. Nah, kalau aktivitas sepak bola otomatis kan
biasanya ya anak-anak dianukan ke dalam game gitu. Nah, itu Ya, tidak terfokus tidak secara merata kita menilainya gitu. Itu kalau dari saya. oke. Jadi di sini tuh eh, itu satu nggak pakai kun, yang satunya itu dalam sebuah permainan, yang satunya itu yang nggak pakai kun itu dalam sebuah permainan, ya. Jadi eh, untuk penjelasannya di sini Kak, ya. Jawabannya yaitu tes keterampilan yang satu, tes keterampilan gerak dribbling zigzag, yang kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya. Jadi yang merupakan pembelajaran otentik yaitu yang tanpa menggunakan kun. Jadi sebenarnya betul tadi Kak Astri jawabannya, cuma mungkin alasannya agak perlu ditambah ya. Nah, seperti di kalau Kakak sudah masuk ke modul di situ ya, kalau Kakak sudah masuk ke modul, di situ dijelaskan bahwa uh, belum tentu anak yang bermain voli dengan dia memantulkan bola di tembok, ya, dia bisa bagus. 1 menit 30 detik misalkan atau 20 detik dia memantulkan bola di tembok, dia terampil. Tetapi ketika dia melakukan game, sesungguhnya realita di lapangan dia nggak bisa. Nah ini tidak bisa juga menjadi sebuah acuan, oh itu anak bagus secara individu. Padahal sebenarnya bermain voli apakah dia hanya memantulkan bola aja? Sebenarnya yang bermain voli yang nyata itu kan yang pertama ada netnya, kemudian yang kedua ada musuhnya, dan juga ada temannya. Nah di sini situasinya melalui aktivitas yang sesungguhnya. Kalau kakak masuk ke dalam penjelasan di modul di situ, contohnya memang dia ada passing 60 detik. Kemudian hasil dari tes tersebut mendapatkan hasil termasuk dalam kategori bagus. Tetapi pada saat bermain bola voli bersama teman-temannya, anak ini yang tadi setelah passing ke dalam tembok tadi belum mampu menggunakan kemampuannya dengan baik karena tidak mampu menyesuaikan posisinya dengan arah datangnya bola. Jadi dia kadang-kadang kan kalau dia ada lawan di depannya, prediction kita itu pasti berbeda dengan bola yang dipantulkan ke kita, yang sudah pasti segitu-segitu aja. Nah ini dia kurang bagus dalam permainannya. Tetapi ketika di dalam tembok, dia bagus. Karena nggak ada tekanan dari lawan, nggak ada penghalangnya, bolanya nggak sama, atau open skill dan close skill. Ini termuat di sini. Nah, dari kasus tersebut, apakah hasil asesmen yang dilakukan oleh guru itu sudah menggambarkan kemampuan yang peserta didik yang bermain bola volinya bagus? Kan belum juga seperti itu. Wah ini passingnya di tembok bagus, wah udah bagus ini sudah. Nah, penilaian yang otentik nanti adalah saat ketika kita ya bermain voli yang sesungguhnya di situ. Selain tekniknya bagus secara individu, yang kedua juga bisa dipraktekkan dengan permainan yang sesungguhnya. Begitu juga dibalik misalkan, iya anaknya ini bagus bermainnya di dalam apa namanya teknik dalam permainannya, dia udah main bagus. Otomatis kemungkinan besar dia dites secara individu pantulkan ke tembok, dia bagus juga. Kemungkinan besar ada possibility kemampuan bisa bermain volley dengan bagus juga secara individu. Nah, tetapi kalau kita mengujinya hanya di awal dengan tembok saja, dengan pantulan tembok saja, itu belum tentu juga bagus. Nah, seperti yang digambarkan tadi dari permainan PJOK tadi, dia yang menghalang rintang, ini bagus sudah tekniknya. Padahal kalau dimainkan di keadaan yang sebenarnya, tadi yang main bola itu dalam bentuk game yang tadi yang nggak ada halangannya, itu beda hasilnya. Nah ini tadi kita mulai merubah di sini. Jadi nanti kalau dalam bentuk permainan, usahakan kakak-kakak ini dalam menerapkannya dalam menyerupai permainan yang sebenarnya. Paling nggak kalau misalkan itu peralatannya kurang, sarananya kurang, paling nggak menyerupai yang sebenarnya. Itu Kak ya.
Itu Kak yang apa namanya. Kemudian maka dari itu diperlukan asesmen yang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata, yaitu menggunakan hasil asesmen tersebut sebagai alat untuk terus belajar meningkatkan keterampilan geraknya. Nah, ini yang namanya nanti kita akan membuat itu yang namanya asesmen otentik. Nah, asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata atau penerapan keterampilan yang sesungguhnya, baik itu keterampilan, pengetahuan, dan pengetahuan bermakna. Nah, kalau mereka nggak diterapkan dalam sebuah permainan, dia nggak akan mengetahui seperti apa yang sesungguhnya. Nah, tujuannya apa asesmen otentik ini? Yaitu untuk, ini siapa ini, Kak Dari ya? Oke. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, satu, keterampilan, sikapnya, mereka dalam situasi praktis dan otentik merefleksikan kompleks dunia nyata. Kalau tadi dia hanya passing di tembok, sikapnya nggak akan muncul. Kalau kita diterapkan dalam permainan, kita akan muncul, wah kerjasamanya seperti apa. Passing itu kan kalau dalam volley, setiap regu dia maksimal 3 kali memainkan bola di dalam lapangannya sendiri. Kita mungkin pernah bahas dalam kelas ya. Bagaimana dia akan mengumpan, bagaimana dia akan menghormati lawannya, kemudian setelah dia gagal apa yang harus dilakukan, kemudian begitu menang apa yang harus kita lakukan, kita nggak akan muncul aspeknya yang afektif tadi, sikapnya nggak akan muncul kalau kita hanya menguji di dalam satu sisi aja atau terisolasi. Kalau dalam kepelatihan itu namanya latihan isolasi, passing sendiri, itu belajar mandiri isolasi. Dia nggak berkembang karena hanya satu aja komponen yang dikembangkan, yaitu keterampilan sendiri aja, motorik personalnya aja. Tapi kalau ke dalam keterampilan menyeluruh, psikomotoriknya dan afektifnya nggak akan muncul. Itu Kak ya. Yaitu, jadi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bersama termasuk afektifnya. Jadi, asesmen otentik dalam PJOK yaitu proses pengumpulan informasi kan ada banyak ya, informasi gerak, informasi dalam kognisinya, melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bersama. Maka, kalau misalkan dalam sepak bola, bikinlah kayak mending kucing-kucingan, itu lebih mengarah ke keterampilan otentiknya. Karena dia di mana dia harus pengalaman otaknya, kognitifnya gimana? Oh, 2 lawan 1, berarti yang satu harus bergeser untuk mendapatkan bola. Atau 3 lawan 2, berarti kita kan menang jumlah 3 dan 2. Berarti mana yang harus bergeser, mana yang harus bergerak. Berarti kemampuan itu untuk kita berpikir. Berarti peserta didik belajar dalam situasi geraknya, atau kuncinya belajar dalam situasi geraknya, sehingga geraknya membelajarkannya. Kenapa saya alasannya harus bergerak, harus bergeser? Karena untuk mendapatkan sudut atau space bola melewati saya. Jadi kalau istilahnya itu ada passing dan support. Ada passing, ada yang membantu, ada yang passing, ada yang membantu, sehingga kita dalam selalu keadaan menguasai bola. Itu baik dalam olahraga bergu, perorangan, bergu khususnya. Nah, itu Kak ya. Nah, kemudian salah satu ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu pertama adalah konteks aktual. Itu melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata. Nah, seperti simulasi permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari. Jadi kalau yang tadi kalau volley ya kita paling enggak 3 melawan 1 di tengah atau 3, 1 di tengah kemudian memutar, nanti kombinasi passing atas, passing bawah. Nah, itu sesuai dengan konteks yang aktual. Nah, fokus pada tindakan atau kinerja fisik peserta didik yang mencerminkan pemahaman konsep keterampilan yang diajarkan. Pemahaman konsep, bukan hanya keterampilan konsep, tetapi pemahaman konsep tadi. Belajar dalam situasi geraknya, sehingga geraknya membelajarkannya. Nah, ini tadi secara kontekstual. Kemudian ciri-ciri yang kedua,
Holistik itu penggabungan. Jadi aspeknya itu termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, nilai sosial, nilai afektif sikapnya, kemudian pengambilan keputusan. Itu Kak ya. Iya Kak, ini slide-nya nggak muncul. Memang saya ke ke penjelasan dulu ya, ke penjelasan dulu. Ini. Ya, jadi saya ulangi. Yang kedua tadi holistik itu menyeluruh Kak. Kalau holistik jadi digabungkan jadi satu. Jadi afektif, kognitif, dan psikomotor tadi. Kemudian terlihat juga kalau misalkan ini Kak Hendri membelajarkan sepak bola. Makanya yang kemarin kita pernah bahas di kelas, bisa nggak Kak kalau anak ini cerdas, tetapi sentuhan bolanya itu sedikit, tapi anak ini cerdas. Berarti bisa dibilang pengetahuannya bagus. Contoh, dia mendapatkan tekanan atau pressure dari lawan, tapi dia hanya sekali sentuh atau dia back pass kembali ke temannya, dia udah mengambil keputusan. Karena kalau dia menguasai bola, dia akan terebut. Makanya kalau dia dalam suatu pressure atau tekanan, kemudian dia nggak mau hilangkan bola, bolanya dikembalikan. Nah, ini kan berarti dia cerdas. Tidak harus menguasai bola, tetapi bagaimana dia nggak kehilangan bola. Nah, ini termasuk pengambil keputusan. Nah, ini kan, ini anak cerdas nih. Apalagi anak-anak SMA, misalkan Kak Endri atau Kak Aep, Kak Dahri, yang SMA ini kan sudah mulai berkembang di sini. Oh, ini cerdik nih kognitifnya dia. Dia mainnya simple, dia mainnya taktis. Dia nggak terlalu banyak bola, tapi dia mematikan kontribusinya buat tim. Nah, ini kadang kita menilainya sampai di situ. Ini termasuk holistik juga penilaiannya. Termasuk otentik juga penilaiannya. Kemudian interaktif dan observasional. Ini melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik yang mungkin melibatkan observasi guru atau peserta didik atau per assessment. Jadi kakak ini melihat langsung. Oh ya, dia kerjasamanya bagus. Setelah dia masukkan bola, dia mengejek temannya. Berarti kan passingnya bagus, mainnya bagus, tapi sikapnya jelek. Kadang dia yang membuli, atau menggunakan kode-kode kata yang jelek lah gitu. Nah, ini termasuk penilaian kita juga, itu otentik juga. Atau cemen, kamu cemen, nah kayak gitu aja. Nah, itu termasuk dalam penilaian kita, otentik juga. Ya, itu interaktif dan observasional. Tadi kita melihat langsung. Kemudian ciri-cirinya lagi atau karakteristiknya itu otentik dan relevan. Berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata. Jadi yang relevan tadi kalau misalkan passingnya menilai volley yang dipraktekkan ya, volley menggunakan bola yang sesungguhnya, atau misalkan bola yang dimodifikasi tetapi tidak jauh-jauh banget dari bola yang sesungguhnya, atau yang misalkan kita mau melihat diferensiasinya, bolanya itu benar-benar yang sesungguhnya, jangan menggunakan bola yang lebih berat. Kalau lebih ringan nggak masalah karena untuk melatih soft skill-nya mereka atau soft skill-nya, melatih keterampilan mereka nggak masalah, itu ya. Kemudian proses berorientasi pada pembelajaran, tetap ke arah pembelajarannya. Pembelajaran itu berarti ada usaha kita untuk merubah peserta didik yang menjadi belum bisa menjadi kealah bisa. Yang sederhana ke yang sulit, ke yang mudah, ke yang sulit ada prosesnya. Kemudian ada pemberian motivasi dan umpan balik refleksi untuk anak-anak. Ini berorientasi pada pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu format dan pengukuran yang fleksibel. Nah, ini dalam artian gini Kak, kalau misalkan kita ada anak yang kurang ya, kemarin misalkan ada kasusnya siapa kemarin, kelas siapa ya, saya lupa. Anaknya ini memang agak misalkan berkebutuhan khusus, dia nggak bisa atau sedang sakit. Format dan pengukuran yang fleksibel itu dalam artian gini, dapat melibatkan berbagai format. Contoh portofolio atau proyek atau situasi simulasi atau demonstrasi keterampilan fisik yang sesungguhnya. Ya, jadi penilaian keterampilan itu ada portofolio, ada proyek, kemudian ada simulasi yang sesungguhnya. Kalau misalkan dia nggak bisa, mohon maaf ya, kekurangan anggota tubuh yang benar-benar signifikan karena terjadi sesuatu hal yang lain, misalkan bawaan dari lahir atau memang itu karena mungkin hal yang lain nggak bisa bergerak, pakai portofolio. Misalkan sepak bola, gambarkan lapangan ukuran sepak bola
dengan keadaan yang sebenarnya, berapa panjang yang sesungguhnya, berapa lebar garis penaltinya. Nah, jadi mereka seenggaknya dia tidak bisa praktek, tetapi pemahamannya di situ dia akan muncul. Nah, Kak, gimana menilai keterampilannya kok dia menggambar? Ya di situ tadi keterampilan dia motorik menggambarnya itu termasuk dia dalam keterampilan juga. Ya, menggambarnya dia sesuai, misalkan dia bagus dengan penggaris, apalagi dengan sedikit ada kata apa namanya kayak tiga dimensi, menggambarnya dia bagus, itu termasuk keterampilan dia. Jangan merta-merta kalau keterampilan itu benar-benar dia mempraktekkan keterampilan bola misalkan seperti itu. Kalau dalam portofolio ya keterampilannya dia menggambar, menulis, kemudian pengetahuannya dia apa yang dia tulis di situ itu termasuk dalam pengetahuan di situ. Karena ini anak yang berkebutuhan khusus tadi memang sama sekali nggak bisa ke dalam pengukuran yang sebenarnya. Itu Kak ya, yang terakhir adalah format dan pengukuran yang fleksibel. Nah, bagi yang anaknya ini memang benar-benar apa sehat, benar-benar normal apa adanya, kita menggunakan situasi simulasi, ya. Atau misalkan kombinasi dengan portofolio juga boleh, proyek juga boleh, itu Kak ya, kita fleksibel. Itu Kak ya. Ini untuk asesmen otentik untuk kita. Dari sini ada yang mau ditanyakan Kakak-kakak? Untuk pertanyaan otentik tadi? Jadi sudah dapat gambaran ya. Jadi yang asesmen yang otentik adalah yang menggambarkan banyak faktor seperti keterampilan, pengetahuan, sikapnya, sosialnya, dia akan muncul di situ. Jadi mungkin karena gambarnya terlalu kecil, dalam artian harusnya dia kan simulasinya dia 3 lawan 2, ada lawan 1 di tengah gitu Kak ya. Atau 5 lawan 4 dengan ini kan kayaknya nggak begitu kurang jelas tadi ya kalau pemahamannya. Jadi sehingga pengukurannya yang menggunakan cons tadi adalah menggunakan alat jadi terukur. Kalau yang ini pengertiannya di sini adalah dia nggak bermain tanpa dengan game. Yang asesmen sepak bola melalui aktivitas fisik itu adalah menggunakan game yang sesungguhnya. Ini kemudian bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancangnya? Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kakak-kakak mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Ya. Identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Makanya sudah di atas ya, di backward design kemarin ya tujuannya di atas ya. Kemudian pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentuan kriteria ketercapaian itu tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga menggunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, kan ini kan ada asesmennya. Nah, untuk menentukan asesmennya jangan lupa dari indikator-indikator tersebut. Misalkan passing nanti ya juga nanti di asesmennya juga ada passing. Jangan malah yang service yang di asesmennya muncul di situ kan ya. Apa coaching poinnya dalam passing itu? Misalkan perkenaan bola, ada follow through-nya, memukul bolanya, kemudian hasilnya melewati net atau tidak, kemudian targetnya misalkan kalau di ujung sangat sulit dijangkau oleh musuh, nanti skornya berapa, misalkan seperti itu. Nanti itu kakak yang mendesain. Ya. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata. Dalam konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Ya, nih. Jadi nggak keluar dari tujuannya. Jadi nggak keluar dari apa yang menjadi sasaran kita dalam pembelajaran. Jadi ada tujuan, kemudian indikator-indikator apa dalam rubrik-rubriknya, sehingga masuk ke dalam nanti ke dalam apa mau ke penilaiannya tetap tidak keluar dari situ.
Kemudian rancang rubrik penilaiannya. Ini. Rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Ini nanti akan muncul Kak ya. Nanti Kakak di sini akan mencoba menganalisis rubriknya. Ada berapa level? Ada 4 atau 5 level yang Kakak nanti akan bikin. Nanti tinggal mencentang. Jadi suatu saat misalkan Kak Sandra ini bikin, nggak masuk. Kemudian dipakai rubriknya ini oleh guru lain atau temannya, suruh menilai, oh paham, yang dibikin Kak Sandra ini, oh saya bisa menilai meskipun ini waktu insidental ya, dalam waktuan nggak terus-menerus ya. Misalkan Kak Sandra ini lagi sakit, kemudian Pak hari ini saya ada penilaian nih untuk materi ini, itu filenya nanti saya kirim ya, rubriknya nanti sudah saya bikinkan. Oh ya Bu, misalkan seperti itu. Teman Kak Sandra ini begitu membaca rubriknya, tata caranya penilaiannya sudah paham. Meskipun dia bukan di mapelnya. Oh ini caranya seperti ini. Itu dalam artian sedikit bukan sedikit tekniknya ya, tapi karena rubriknya dia paham. Seenggaknya bisa digunakan, apalagi yang sama-sama guru PJOK. Usahakan yang sama-sama guru PJOK ya, jadi biar paham. Kalau mau melimpahkan tugas ke temannya, misalnya ada 1 atau 2 guru PJOK, di tempat Kak Dero kan ada 2, meskipun di SD kan ada 2, tempat Kak Indra ada 3, di tempat pokoknya usahakan kalau mau melimpahkan tugas sama-sama ke dalam guru PJOK sehingga tahu rubrik-rubrik penilaiannya. Sehingga jelas untuk dalam bacaannya sesuai dengan rancang rubrik dan penilaiannya. Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini memastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, ini kata kunci ya, termasuk kata kunci. Tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Nih, konsepnya apa? Misalkan dia kan ada konseptual, prosedural dan metakognitif ya. Misalkan konsep tuh ada berapa macam cara start misalkan kayak gitu misalnya konseptual, kemudian prosedurnya misalkan bagaimana cara memasuki garis finish misalkan gitu prosedural. Langkah-langkah itu berarti prosedural. Kalau konseptual itu termasuk pengetahuan itu ada beberapa macam passing dalam bola voli misalkan bagaimana caranya itu prosedural. Jadi mengukur keterampilan pengetahuan konseptual dan prosedural kalau bisa di sini ya. Kemudian integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nih, kalau dia tidak bisa pengetahuannya tidak tahu dulu, coba kamu servis sekarang, servis aja nggak tahu yang bagaimana yang servis. Kan kita nggak bisa, jadi harus ditekankan dulu bahwa pengetahuan servis yang seperti ini. Jadi ada brainstormingnya. Jadi servis itu adalah ada yang pukulan sajian bola pertama atau serangan bola pertama ke arah lawan, berarti servis. Baru diterapkan dalam keterampilannya. Oh, ada yang menggunakan servis bawah, ada yang servis atas, ada yang jumping smash dalam volley, kemudian passing atas, passing bawah. Nah, pengetahuannya kita ajarkan dulu di situ, kemudian baru keterampilannya. Bisa juga keterampilannya, tapi dia pasti istilah-istilah tersebut dia nggak kuat. Paling nggak kita di pengetahuan, keterampilan, diulang lagi ke pengetahuan lagi, refleksinya mereka akan kuat. Kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dan pendekatan peserta didik. Jadi tidak kaku Kak ya untuk pemberian kreativitas dan keberagamannya ini tidak kaku asesmennya. Boleh tadi yang saya bilang tadi, boleh ada portofolio, boleh menggunakan unjuk kerja langsung, boleh dengan misalkan project, tetapi disesuaikan dengan juga kalau project itu kan agak sedikit menyita waktu ya, itu boleh juga kalau misalkan nanti akan digunakan pada akhir semester, boleh juga. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Identifikasi potensi
kendala dan pertimbangkan pakai rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ya, ini jadi bisa nggak sih kira-kira kalau kita nanti menggunakan asesmen yang seperti ini? Itu. Misalkan lapangannya nggak cukup ya kita modifikasi lagi. Tadi misalkan mau main sepak bola nggak harus di lapangan dengan ukuran 110 kali 65, nggak harus mesti. Setengah lapangan 7 kali 7 dengan menggunakan gawang kecil, main 10 menit, nanti bergantian, boleh. Tetapi esensi dalam permainan sepak bola yaitu passingnya bisa, kerjasamanya ada, kemudian dalam tekniknya mengumpan dia ada shooting, misalkan ada long pass, kemudian ada long ball, kemudian kipernya dia bisa menangkap, melempar, misalkan seperti itu, kita buat sesuai dengan kondisi keadaan kita. Itu Kak ya. Kemudian, nomor 8 ada lanjutannya tadi ya. Dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Ini yang jarang kita lakukan Kak. Kadang-kadang kan nggak ada teman-teman yang, kita Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu nggak untuk melihat saya mengajar gitu. Padahal sebenarnya kalau di dalam penilaian kemarin ada kakak-kakak ya, kalau kemarin mengisi survei lingkungan belajar, kakak ada Sulingjar kemarin, itu di situ ada pernah nggak pelibatan rekan sejawat untuk menilai kita dalam pembelajaran. Itu ada kakak-kakak. Itu nilainya kalau memang benar-benar ada itu tinggi dan itu membuat kita adalah semakin reflektif, membuat kita tidak kebal terhadap suatu kritikan untuk memaju. Ya, jadi kita melibatkan rekan sejawat atau peserta didik, apa sih yang merasa kurang kira-kira pembelajaran kita di hari ini anak-anak gitu. Atau dengan kita sendiri. Kadang-kadang saya ungkapkan dengan teman kakak dengan anak-anak. Anak-anak kira-kira apa sih yang kurang di pembelajaran kita ini ya. Tapi kebanyakan mereka mesti membilangnya waktu, Pak, kurang lama Pak, kurang ini lagi. Nah, jadi mereka waktu. Tetapi padahal sebenarnya kita sudah manfaatkan waktunya dengan maksimal. Mereka ini namanya anak-anak pasti olahraga terus waktunya itu. Kemudian revisi dan peningkatan. Ini ada revisi dan peningkatan. Jadi tidak bahasa pengetahuannya itu kita boleh mengambil dari RPP punya orang lain boleh. Tetapi pertama yang harus diperhatikan, cocok nggak dengan keadaan sekolah kita? Cocok nggak dengan keadaan lingkungan belajar kita? Cocok nggak dengan peserta didik kita? Nah, kalau itu nggak cocok, kemudian biar keren. Ini kan padahal lihat dulu sekolahnya di mana. Kemudian SDM-nya seperti apa. Kemudian alat sarana prasarannya seperti apa. Kan ada input, proses, dan output-nya. Nah, jadi kalau inputnya nggak bagus, kemudian kita tiru RPP-nya seperti mereka, nggak akan cocok di tempat kita. Nah itu. Wah, biar keren, kita pakai pemanasan yang seperti ini. Tapi dengan pembelajaran yang seperti ini, kita sarananya nggak mendukung, jangan dipaksakan. Yang penting anak itu geraknya, keterampilannya tercukupi. Itu aja Kak. Jadi kita menyesuaikan itu tadi dengan revisi dan peningkatan. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangan apa yang berhasil dan apa yang belum ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Ini ada refleksinya. Memang kalau kita refleksi itu seperti kita sadar dirilah kita, seperti merenungkan apa sih yang tadi yang sudah baik atau yang sudah belum, merenungkan kegiatan kita, apa yang perlu kita tingkatkan. Oh iya ya, jangan-jangan saya yang salah tadi waktu seperti ini. Nah, ciri-ciri refleksi ini ada rencana ke depan untuk merubahnya, refleksinya. Gitu ya. Nah, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, berbagai macam, ada atlet, ada yang umum, ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama, dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan yang dibuat. Nih, ini kan beda juga nanti, ya. Kemarin kita tidak boleh membeda-bedakan, tetapi kalau dalam asesmen kita harus berbeda juga kakak-kakak ya. Tadi kita harus
apa bahasanya itu memanusiakan mereka juga ya, tidak memukul rata karena ini disabilitas juga. Anak sudah niat, mempunyai kemauan, mempunyai effort yang tinggi untuk belajar. Nah, tetapi dengan keterbatasan tersebut kita juga harus mendesain juga bagaimana cara belajarnya. Kalau kakak-kakak pernah melihat atau melihat di media sosial, lalu di IG atau di TikTok, peserta didik tersebut itu menggunakan kursi roda. Nah, waktu melempar bola ke arah ring, tetap di dalam kursi roda tersebut mereka dorong di bawah ring, kemudian dia mengganti bolanya dengan bola voli atau menggunakan bola sepak yang bola lebih ringan sehingga dia bisa melemparnya. Itu boleh dengan seperti itu. Ya, jadi salah satu kita meningkatkan pendidikan sosial emosional peserta didik. Yang kedua, kita menerapkan diferensiasi dari konten dan prosesnya. Itu, Kak, ya. Dari sini kakak-kakak ada yang ditanyakan? Atau yang perlu, ada yang mau berbagi dengan keadaan seperti ini, masalah penilaian otentiknya? Silakan kakak-kakak. Atau mau berbagi tentang penilaian otentik ini? Oke, Kak Astri, silakan Kak Astri. Untuk penilaian otentik ini Kak, apakah rubrik penilaiannya itu sama misalnya yang disabilitas itu dengan yang normal? Ya, Rubrik. itu tentunya berbeda Kak ya, tentunya berbeda. Kalau kita misalkan sama, dia satu dari keterbatasan fisiknya aja sudah nggak tercapai. Paling nggak kita modifikasi, kita ada analisis dulu apakah anak ini nih, misalkan kayak tadi ini kasusnya adalah disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Berarti kan dia, mohon maaf, jalannya dia nggak seimbang. Kalaupun gitu disilakan kita ada apa namanya lari misalkan ya kakak, ini ada lari, itu kan kita nggak mungkin kita akan ke situ. Atau mungkin diberi dengan kecepatan yang berbeda, dengan jarak yang berbeda atau waktu yang berbeda, tapi dia sudah ada effort untuk situ. Satu. Yang kedua, kalaupun dia tidak bisa sama sekali, kita bisa menggunakan penilaian yang berbeda Kak. Tidak harus lari Kak, tetapi dengan portofolio bisa. Ya Kak. Dengan apa namanya? Penilaian kognitif yang lain dia juga kita bisa. Jadi kalau misalkan pas memang itu tidak memungkinkan dengan kasusnya, misalkan di sini tungkai yang sama panjang, beda panjang, dia yang harus lari, itu kan pasti kalah dan kecepatannya dia nggak akan sama. Ya kita bisa menggunakan metode penilaian yang lain. Kalaupun dia harus menggunakan lari, paling nggak dia mau lari aja sudah cukup, kita kasih apresiasi karena nggak mungkin akan mencapai 40 meter. Kalau anak-anak SD katanya 40 meter, kayaknya 40 meter ya, kayaknya 40 meter. Ya 40 meter, ya udahlah dia menggunakan, biasanya dia di angka 15 detik misalkan yang standarnya untuk anak-anak SD misalkan 15 atau 16 detik. Kita nggak usah pakai yang lari segitunya, kalau dia bisa tahu gerakan startnya, tahu gerakan finishnya aja sudah cukup. Itu aja Kak, karena kita memang ada pengecualian, tetapi dengan catatan satu, effort, kehadiran, dia mau belajar, sudah kita nilai untuk suatu kehadirannya. Itu Kak ya. Oke, Kak Sandra, kayaknya kok mau bertanya ini. Sudah sehat ya Kak ya? Ya. Baik, Astri, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tadi, Kak Diro, silakan Kak Diro. Nah, ini Kak, saya mau dari kemarin saya tunggu-tunggu yang ini. Masalah Ya. penilaian dari sikap, keterampilan, pengetahuan umum. Ya. Seandainya kita melatih anak tersebut, misalnya passing atas tadi, passing bawah. Ya. Jadi berapa standar skor yang kita berikan untuk dia, yang bisa, yang tidak bisa, yang sedang lah sifatnya kayak gitu. Oh iya. Tiga Oke, tahapan. Kak. Gitu. Ya. Kak Diro, terima kasih pertanyaannya. Kak Diro, ini nanti ada di bawah Kak. Setelah ini kita akan bahas masalah ini. Jadi itu menggunakan kategori Kak. Itu yang membuat kategori itu disesuaikan dengan Kakak. Misalkan Kakak menggunakan passing atas misalkan ya, passing atas misalkan sendiri dulu misalkan ini. Masuk passing atas atau misalkan menggunakan tembok tadi. Boleh, tapi nanti harus waktu praktek kita ada permainannya ya. Misalkan 1 menit atau 30 detik kategori 0 atau 1 sampai 6
dia kategorinya dia D misalkan. 6 sampai 10 kategorinya C atau nilainya 70. Kategori B dia 10 sampai 15, 11 sampai 15 dia kategori B nilainya 80. Kemudian kategori A 90 dia 15 sampai 20. Itu yang nanti kakak sendiri yang akan menilai rubriknya, karena di kelas SD-nya Kak Dero dengan SD-nya Kak Gajali mungkin berbeda. Ya. Itu ya. Ya itu jadi kita saya mau mungkin segini aja misalkan ini udah terampil kalau udah sering nih main bola voli nih. Ini kayaknya kalau ini standarnya kita kasih standar yang kategori A itu dalam 30 detik kita bisa mendapatkan dia 20 sampai 25 kali. Kategori B nilai 80 dia 15 sampai 20 dan seterusnya seperti itu. Nanti kita akan bahas di bawah sendiri Kak. Nanti akan muncul nanti akan sampai di situ Kak. Iya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau enggak kita lanjut dulu Kak ya. Nanti kita akan membahas masalah yang rubriknya tersebut sampai mana kita nanti. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu alternatifnya, kakak nanti akan bisa membuka di LMS 2.6b. Di situ ada rubrik asesmen dengan portofolio Kak. Nih, ada rubriknya. Kalau kakak udah membuka di LMS, di situ ada rubrik-rubriknya Kak Niro. Atau Kak Astri atau yang mau tanya bagaimana sih menentukan rubriknya, itu nanti kita yang menentukan. Bagaimana caranya? Di sini ada Kak, di LMS ada semuanya. Nah ini, 26.b di LMS. Nanti kakak mungkin kalau belum sempat setelah ini ya nanti bisa dibuka. Nah ini ada contohnya Kak ya. Kakak-kakak nanti bisa buka di sini. Ini saya stop sharing dulu. Ada di LMS, kakak nanti membuka rubriknya. Nah, kalau yang bisa membuka LMS, itu di modul, kemudian halaman 23. Itu, modul pembelajaran itu ada halaman 2.6, Kak Astri kemarin sudah di grup, sudah dibagi belum modulnya? Kak Astri kemarin membagi sampai 2.5 ya, Sam ya? Nah, di modul halaman 23, di situ ada contoh asesmen otentik pembelajaran PJOK pada materi bola basket contoh. Nanti kakak bisa diadopsi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah ini Kak Dero, ini nanti saya share ya di sini ya. Seperti ini Kak, sebentar saya share. Ya ini Kak, kelihatan ya? Ya, ini contoh rubrik penilaiannya. Ini Kak, ada awal berkembang itu di level 1, berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ini untuk keterampilan sepak bola, contoh, ini contoh ya, domainnya keterampilan driblingnya. Kalau di level 1, kesulitan menjalankan teknik dribbling secara berterus-menerus. Ini nilainya awal berkembang, karena sekarang kan nilainya seperti itu ya. Kemudian dia masuk ke level 1, misalkan di sini 60, atau misalkan belum kan berarti masih di bawah KKM, jadi ya masih belum ya. 60, 65, 75, 85, 90 misalkan. Sudah pertama akhir, sudah bagus di sini. Kakak nanti bisa mengambil nilainya di situ. Kemudian di keterampilan geraknya, ini apa namanya? Sulit memberikan bola kepada rekan satu tim. Berarti anak ini masih belum bisa dalam permainannya. Kan tadi otentik kan dia harus mencakup kan? Ya. Keterampilan, pengetahuan, sikapnya ini sulit memberikan bola kepada rekan satu tim pada saat menggiring bola. Berarti ini masih belum muncul, masih dalam level 1 ini. Kemudian level 2 misalkan dia dapat nilai 65, 70, menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan satu timnya. Oh, udah dapat mengumpan nih ke dalam temannya. 1, 2, 3 bisa passing, atau dalam volley dia bisa passing mengumpan ke temannya atau menyeberangi net.
itu sudah di level 2. Kemudian di level 3, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat. Nah, kalau yang tadi memberikan tetapi nggak sampai bolanya, tetapi ada usaha untuk ke situ. Nah, yang level 3-nya sudah mulai 70, 75, ini sudah di sini. Mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan satu tim dengan sedikit kesalahan. Nah, kata kuncinya sedikit kesalahan. Ini mungkin nanti di sini dikasih nilai 75. Nah, di sini level 4-nya memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan satu tim. Nah, ini udah masuk ke level 5. Ini keterampilan gerak dan passing-nya. Ini udah masuk ke sini. Ini dalam situasi permainannya, Kak. Permainannya boleh. Permainannya. Ini nilainya sudah ke sini. 85, 80 udah tepat akurat, tepat sasaran. Nah, yang ini mahir sudah memberikan bola dengan akurat, tepat sasaran dan konsisten luar biasa. Mungkin kalau di sini 4 berhasil, 1 kali nggak berhasil, udah oke lah, sudah di sini sudah cakep. Kalau di sini layak dari 5 percobaan dia berhasil 3. Kalau di sini 5 percobaan berhasilnya belum mampu sama sekali atau 1 aja. Nah, ini belum. Jadi kita bisa melihat di sininya. Ini untuk keterampilannya. Nah, ini untuk akurasi syutingnya. Ada pengetahuan tentang posisi perannya, dia memiliki pemahamannya di sini seperti apa, kayak tadi yang Kak Diru, sikapnya seperti apa. Nah, ini memiliki pemahaman dasar tentang posisinya. Oh, volley itu dia mampu dia, oh di posisi 1 dia harus bergeser dan menjadi server, menjadi seorang servis dia bergeser lagi. Nah, ini termasuk penilaiannya juga, pengetahuannya. Nah, ini kemudian mampu mengidentifikasi posisi dalam peran-peran tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Contoh sepak bola, oh saya ini striker, saya ini back, saya ini kiper. Nah, mampu nggak dia ada mengantisipasi ke situnya pengetahuannya. Kemudian, jadi pengetahuannya di sini dalam pengetahuan keterampilan geraknya itu bukan yang tertulis, harus dituliskan pilihan A, B, C, D, itu bukan nggak hanya semerta-merta itu Kak ya, itu kan penilaian apa namanya? Penilaian yang dalam keterampilannya ini pengetahuannya yang seperti ini. Bisa nggak dia itu perannya pengetahuan dalam perannya, oh ini saya striker, saya ini smasher, saya ini tosser. Berarti tugas saya itu mengumpan. Tugas saya ini adalah membagi bola misalkan kayak gitu. Itu pengetahuan juga bagi mereka. Kemudian di sini menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Nah, ini nilainya bagus. Oh, dia di back. Oh, berarti dia headingnya bagus. Kemudian dia bisa intercept bola atau mengambil bola dari lawan dengan cepat. Nah, ini. Kalau dia volley, dia posisi libero belakang sendiri. Oh, dia bisa mengembalikan serangan smash dari lawan misalkan. Oh, dia berfungsi dengan baik. Nah, ini pengetahuan juga termasuknya. Keterampilan dan pengetahuannya. Karena tugas dia secara pengetahuannya adalah bertahan libero. Nah, ini pengetahuan juga. Nah, kemudian yang kategori mahirnya ini pemahaman komprehensif itu menyeluruh ya holistik tadi tentang semua posisi. Dapat mengisi berbagai peran dengan situasi keunggulan. Nah, ini kadang dia di posisi 1, posisi 2 sampai posisi 6-nya dia bisa semuanya ini, multifungsi anak-anak ini. Oh, jadi dia kategorinya dia pengetahuan dan keterampilannya dia bagus. Itu Kak ya. Ini nanti memang ini agak sedikit repot untuk kita, tetapi ini nanti bisa dimodifikasi Kak ini. Bisa kakak-kakak ambil. Tapi sedikit tambahan misalkan. Itu boleh nanti kakak ngambil dari modul ini kemudian ditiru kan amati, kuncinya ATM Kak. Amati, kemudian ditiru, T-nya itu tiru, M-nya itu modifikasi. Jadi kata kuncinya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau ini memang benar-benar sudah bisa ditiru, nggak usah perlu dimodifikasi, nggak masalah. Ini tadi. Gitu kan ya, disesuaikan dengan tingkat umurnya. Kalau di SD, mampu nggak dia bermain seperti itu, ya sudah, jadi nggak usah sampai di level yang seperti ini. Mungkin Kak Diro, mungkin sampai di aktif, sampai di level sini aja sudah bagus nilainya, jadi nggak usah pakai kemampuan yang terlalu jauh. ABC aja 60, 70, 80, 90 itu saja. Nah, ini kemudian ada di penilaian sikapnya nanti di situ semuanya ini. Implementasinya seperti apa Kak? Ada ini rubrik asesmennya. Ini tadi fleksibilitas sudah ya. Nah, ini contohnya
rubrik asesmen PJOK. Kriteria asesmennya ada di halaman 32. Ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, skor nilainya di sini. Kolom sini. Nah, ini Kak Dero yang tadi yang ditanyakan Kak Dero ya. Ya. Ya, ini tadi. Awal berkembang itu 51 sampai 60, Kak. Ya. Ya, kemudian berkembang itu 61 sampai 70. Kemudian layak itu 71 sampai 80. Cakap, kemudian mahir. Ini ada di layar, bisa terlihat ya Kak Dero ya? Lihat. Iya, ini. Apakah itu bisa dimodifikasi? Boleh Kak, nggak masalah. Nggak harus yang di sini. Nggak harus seperti ini. Yang paling saya mau lihat standarnya. Nah, Ya. biar saya tahu nanti pengembangan. Ya. Di sini ada. Jadi kalau mahir, namanya atlet di PJOK mendapatkan nilai 100 itu jarang sekali Kak. Itu juga atlet itu. Jadi kita paling nggak ngasih nilai ya paling nggak udah di 9, angka 90 itu udah mewakili ke provinsi misalkan. Udah dia emang benar-benar mahir, kelas 6 dia bisa nguasain. Nah, ini pasti di mahir segini sampai sendiri. Ini Kak ya. Ini bisa dimodifikasi. Ini rubrik-rubriknya ada semuanya di sini. Nah, nanti skor akhirnya berapa? Nanti bisa dihitung Kak. Ini kemudian macam-macamnya. Nah, ini lembar portofolio. Nah, ini Kak. Lembar portofolionya, jenis latihannya, nama latihan, frekuensi latihan, gambarnya ini untuk yang fit kemarin ya. Untuk yang fit kemarin kita sudah menyusun penilaian dirinya. Salah satu cara melakukan self assessment dalam pembelajaran PJOK dengan memanfaatkan teknologi adalah ketika sedang melakukan aktivitas keterampilan gerak. Maka teman yang lain merekam video pelaksanaannya atau melihat, paling enggaknya kalau merekam kayaknya untuk anak SD kadang-kadang ada HP yang punya, ada yang terbatas, paling enggak dia melihatlah, mencatat video pelaksanaannya. Kemudian dari hasil video tersebut dianalisis secara mandiri berdasarkan kriteria. Ini kayaknya terlalu dalam ya untuk anak-anak SD, kayaknya belum bisa menganalisis karena di capaian kognitifnya yaitu masih belum bisa untuk menganalisisnya. Mungkin di saat sampai meniru aja kita, gitu ya. Ini harusnya yang standar, mungkin di Kak Dahri, Kak Indra, siapa namanya, Kak Hendri, ini bisa. Ini contoh, kemudian dianalisis. Nih, ini lompat jauh, ini hang style, dia kayak melayang kayaknya dia ini, atau melayang di udara atau walking on the air. Betul nggak dia ini melakukan gerakan seperti itu? Self assessment-nya teman-teman juga bisa menilai. Buktinya apa? Ini rekaman videonya. Itu boleh menggunakan seperti itu, apalagi yang kakak nanti yang mau PPG menggunakan metode seperti ini sangat keren sekali. Kakak selipkan linknya di situ, kemudian ada videonya. Ini sangat bagus sekali. Bisa pemanfaatan teknologinya dia bagus, kekinian. Kemudian buktinya otentik, sesuai, ada bukti. Secara kognisinya dapat, pengetahuannya dapat. Nah, ini contoh lagi, berikut ini contoh lembar penilaian diri. Nah, portofolio. Ini lompat jauh. Ada contoh-contohnya semuanya Kak ya. Contohnya ada, kriterianya ini ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ini kalau kakak masih kurang paham nanti di modul ada semuanya Kak ini. Nah, ini portofolio, antar teman, per assessment, kemudian ini proses pembelajarannya. Ini di modul Kak ya, saya ini ambil di modul, nanti kakak bisa melihat modul. Nah, meminta menilai, ini adalah menilai, ini teman-temannya dia menilai. Ini, proses penilaian antar teman dapat diilustrasikan seperti ini. Ini temannya menilai, penilaian antar teman. Tetapi kalau untuk kayaknya untuk pengetahuan anak SD, kayaknya belum sampai untuk di sini. Jadi kita masih banyak yang komando untuk yang SD sekolah dasar, karena dasar dia untuk menilai masih belum bisa, ya belum bisa. Kita sesuaikan dengan konteksnya dan situasi tingkat kemampuan kognitifnya. Kalau anak SMP kelas 8, 9 ke atas, 10 sampai 12 sedikit sudah bisa. Nah, contoh seperti ini. Mana yang paling sportif mainnya? Tim A, tim biru, atau tim merah misalkan.
Itu kesikap ya. Nah, nanti bisa dilihat dari catatannya. Kemudian mana yang paling kerjasamanya yang paling bagus? Tim A atau tim B? Contohnya seperti kenapa ada yang bagus? Tuh, dia umpan passing-nya terlihat Kak, dia sebelum cetak gol atau sebelum dia cetakkan ke gawang, ke ring lawan, dia ada 4 kali passing, 5 kali passing. Jadi ball possession-nya atau penguasaan bolanya banyak. Nah, itu dari kesimpulan anak-anak. Kalau anak-anak SD ke bawah itu kayaknya belum bisa digunakan untuk penilaian antar teman seperti ini. Itu anak-anak yang menggunakan tingkat pemahamannya udah cukup lah. Itu. Jadi yang tahu tingkat pemahamannya bisa atau enggaknya itu kan kakak-kakak sendiri di lapangan sebagai guru. Nah, ini kayaknya ini nggak bisa nih atau kemampuan anaknya ini nggak cocok kayaknya untuk penilaian antar temannya. Ini nanti akan timbul permasalahan. Nah ini. Ataupun misalkan bisa, jangan langsung diungkapkan langsung ke peserta didik. Nah, kalau menurut tadi yang mana? Masukan untuk kita aja. Jadi biar kita memberdayakan analisis siswa. Kayaknya tim yang ini Kak, kenapa? Tadi dia sebelum umpan dia 5 kali passing baru passing. Kemudian yang baru cetak gol. Tapi yang tim biru dia masih jauh Kak, sudah dilempar ke gawang jadinya nggak gol atau nggak poin. Harusnya kan dia bisa dipassing duluan. Nah, itu kan ada kerjasama di situ. Penilaian kerjasamanya. Ini dua ini dia yang menilai. Dari yang menilai. Dari penilaian ilustrasinya seperti itu. Ada observasi guru tadi. Ada ya, ini rubrik asesmennya seperti ini. Observasi gurunya. Nah, ini ada kriterianya juga. Semuanya Kak untuk penilaian asesmennya. Nah, ini rekap hasilnya di sini ada mahir, cakap, layak, berkembang, awal berkembang. Kriterianya di sini juga bisa. Untuk interval skornya ini bisa Kakak modifikasi, nggak harus saklek seperti ini ya. Ini menyesuaikan dengan keterampilan yang Kakak miliki. Kemudian pemanfaatan hasil asesmennya semuanya ada. Ini enggak ya? Nah, ini masih ada waktu Kak, tugasnya di sini Kakak yaitu ada kelompok nih Kak ya. Kak Gajali bisa terlihat? Kak Astri pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Pakai HP. Kak Dari? Kak Dari lagi di musola ya ini? Pakai laptop Kak. Pakai HP Kak. Oh yang benar. Laptopnya ada kalau di depannya itu. Bohong dari ini. Ya. Baru dibuka Kak, baru dibuka. Nah, itu kan berarti ada baru ngaku. Kak Egi? Pakai HP ini Kak. Pakai HP. Oke. Kak Hendri ini yang standby pakai laptop nih biasanya ini. Lagi pakai HP Kak, lagi sekalian ngomong juga ini. Oh, sekalian ngomong. Oke. Berarti ini Kak Hendri, Kak Gajali? Ya Kak, pakai HP juga Kak. Pakai HP, sinyalnya ya. Oke, ini kalau nanti berarti gini kerja, kalau misalkan pakai HP, boleh nanti dicoret-coret dulu. Nanti ini tugasnya ada di kelompok 1 dan 2 kelompok aja, nanti ngomong aja. Jadi bisa dicoret-coret, kakak-kakak nanti bisa ngomong langsung, misalkan di level mahirnya, level yang kurangnya, level yang sudah cukup cakapnya sampai di mana, nanti bisa diutarakan atau berbicara langsung. Nah, saya kasih waktu sekitar 35 menit, ya Kak ya. Tak kasih waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Ya Kak, ini nanti materinya yang ini Kak. Bentar dulu saya stop sharing. Ini nah, satu aja. Yang kelompok 1 itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Tadi ada contohnya di modul. Kemudian yang kelompok 2, yang satunya itu membuat rubrik penilaian oleh teman. Jadi contohnya ada di modul juga. Nanti siapa yang akan berbicara, nanti silakan dirembuk per kelompoknya. Nanti saya akan bagi 2 kelompok, ya. Nanti saya bagi 2 kelompok. Harusnya ini 3, cuma kita pakai 2 aja. Nanti
yang A ini yang kelompok 1 itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Ada di modul tadi contohnya. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Ya, waktunya kita kan sampai jam 1,5 jam tadi, jam 5 ya, jam 5. Kita sampai jam 5 selesai lah ya. Untuk yang nanti yang 10 menit untuk presentasi. Ini sampai 30 menit aja saya kasih waktu, saya kasih di bor ya. Ini. Kakak bisa buka modulnya untuk panduannya. Kelompok 1 untuk yang A, kelompok 2 untuk yang B. Ini breakout room. Room 2. Timernya pakai 30 menit ya, Kak. 30 menit cukup, Kak, ya? Ini kita sampaikan Siap, kita Pak. sampai jam 5. Ya, 30 menit cukup lah atau 28 menit lah cukup lah. Karena soalnya di ini 30 menit nih, waktu pengerjaan 30 menit. 30 menit aja kita. 28 menit ya kasih waktu 28 lah. Dikasih 28 menit. Oke. Kelompok 1 itu Kak Dero, Kak Hendra, Kak Hendri, Kak Sandra. Kemudian di kelompok 2 itu Kak Astri, Kak Egi, Kak Kejali, Kak Dahri. Ya. Nanti silakan masuk ke room ya. Nanti bisa berembuk yang kelompok 1, breakout 1 itu Kak Deru itu dan kawan-kawan Kak Indra, Kak Hendri, Kak Sandra ini membuat rubrik penilaian diri siswa. Itu nggak usah terlalu panjang lah, nggak apa-apa. Penting nanti mencontohkan rubrik penilaiannya dalam permainan apa gitu ya. Kelompok B yang kelompok 2, Kak Astri, Kak Kejali, Kak Dari ini kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Membuat rubrik penilaian oleh teman. Itu Kak ya. Ini waktunya kalau nanti sudah selesai nanti bisa ini kayaknya nggak sampai nih kalau 30 menit ini. Kita sampai di anu aja. Ini 40 berarti 27 pas ya. Oke. Ya. Silakan Kak ya, bisa dikerjakan. Siapa nanti yang akan menjadi yang presentasi nanti silakan.
Baik Kak, ini Kak Dahri tadi sudah ngirim di kelompok 2 kan 1 Kak Dahri ya? Kak. Oke, yang satu belum ada yang ngirim ya ini? Sebentar Kak, lagi ini mau di-save. Cassandra Kak, satu Cassandra dan Kadero. Sebentar Kak. Oke. Itulah. Ini Kak ya, untuk kelompok 2 ya. Kita sambil jalan aja. Sambil jalan. Baik, di kelompok 1 ini kelompok 2 maaf, bisa terlihat di sini rupi penilaian oleh teman kolaborasi dalam tim permainan sepak bola. Ini skor nanti 1/5, kriterianya kerjasama, komunikasi, pembagian tugas. Nanti bisa ditambahin kriterianya ya Kak ya. Nanti untuk yang kriteria ini Kakak bisa masukkan di situ ada kerjasama, komunikasi, kemudian ini sikapnya di situ bisa. Kemudian gestur boleh nanti ditambahin. Kerjasamanya berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kerja kelompok. Kemudian komunikasi menyampaikan ide secara jelas dan terbuka serta mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang pembagian tugasnya membantu dan membagian tugas yang adil dan saling mendukung. Nah, komunikasi ini dalam permainan itu menyampaikan ide dan terbuka serta mendengarkan pendapat orang lain. Jadi bukan terhadap komunikasi dengan yang harus didengar itu bukan kayak dalam permainan itu komunikasi itu dia bergerak membuka ruang termasuk dalam komunikasi. Jadi kodenya dengan bentuk gerakan bukan dalam bentuk dengan kata-kata. Nah, boleh jangan seperti itu. Membuka lebar. Nah ini bukan berarti pendapat, bukan juga terjadi pendapat. Boleh juga pendapat, tetapi dalam situasi permainan itu kamu turun, misalkan kamu awas, itu memberikan komunikasi termasuk komunikasi. Ganti itu misalkan ya, misalkan balik, misalkan balik seperti itu termasuk dalam komunikasi. Atau misalkan nggak mau, kalau misalkan dengan kata-kata itu nanti akan terdengar oleh musuh, cukup menggunakan kode atau sinyal tangan. Mundur, misalkan tangan misalkan jauh menggunakan komunikasi verbal. Ya ini untuk kelompok 2 ini bisa nanti dikembangkan lagi, sudah bagus. Pada dasarnya sudah mengena Kak ya, sudah paham. Nah, kita lihat di kelompok 1 Kak ya. Kelompok 1 sebentar. Jeng jeng jeng. Kelompok satunya Versi Cassandra mantap Kak. Ulun cuma tukang ketik. ya ini kelompok 1
Nah, ini kelompok 1, asesmen pengetahuan, pertanyaan. Apakah kamu mengetahui pengertian lompat jauh? Ini untuk pengetahuan asesmen pembelajaran ya, oke. Kemudian apa saja gaya lompat jauh? Kemudian gerakan dasar apa saja yang kamu ketahui? Kemudian bagaimana cara mendarat yang benar? Kemudian ini topiknya apa ya, Kak ya? Oh, lompat jauh ya, oke. Bagaimana cara menentukan kaki yang terkuat untuk tumpuan lompat? Kedua. Kemudian asesmennya keterampilan, gerakan, posisi tumpuan, posisi kaki, power kaki, kemudian, nah ini urutannya Kak ya, harusnya pertama itu gerakan awalan, kemudian posisi melayang di udara, baru mendarat. Ini untuk urutannya aja, nanti bisa diganti posisinya. Posisi tumpuan, ya. Kemudian posisi mendaratnya, gerakan kaki, tumpuan kaki, menjatuhkan badan ke depan, posisi tangan, oke. Kemudian posisi melayang di udara, posisi badan dilentingkan, ayunan tangan, arah pandangan. Oke, asesmen sikapnya disiplin, mandiri, kerjasama, kemudian kreatif. Nah, ini untuk nanti ditambahin untuk tinggal rubrik-rubriknya ya Kak ya, jawaban nama kuncinya di bawah di sini. Ya. Sudah betul, sudah bagus. Nanti tinggal dikembangkan dengan situasi dan kondisi Kakak di lapangan. Nah, dengan keadaan seperti ini Kakak-kakak sudah tepat menerapkan dalam penilaian otentik 3 tahap ini bisa muncul semuanya. Nah, untuk keren. Ya. Keren Kak Sandra. Untuk tahap selanjutnya kakak-kakak nanti bisa pelajari di modul Kak ya, dan tugas-tugasnya, karena sebentar lagi yang modul titik 2 ini mau ditarik datanya, nilainya, ataupun yang modul 1 masih belum, silakan dicek lagi, mau ditarik juga datanya, kemarin kayaknya sudah, kemudian ada perubahan masih bisa. Yang penting nanti kakak-kakak secara sistem karena akan menarik agar tidak di akhir kalinya untuk rapotnya terpenuhi semuanya. Itu kakak-kakak ya. Ini kayaknya nih Kak Astri sudah mulai kesorean. Kita juga menghargai Kak Astri juga yang mau naik ya, Kak Astri. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikomunikasikan lagi di grup. Dan kita nanti jadwalnya nanti akan saya share lagi kapan kita akan pertemuan lagi. Yang jelas bisa dibaca lagi untuk di modul-modulnya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukup sampai di sini dulu kakak-kakak ya, karena waktu sudah hampir maghrib. Nanti kalau ada yang sesuatu yang bisa dikomunikasikan, bisa koordinasikan langsung di grup. Baik, saya akhiri pertemuan di sore hari ini. Saya tutup dengan berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan berdoa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar kakak-kakak. Kak Dero, baca doa selamat Kak Dero. Ya sudah tadi. Sudah Kak Anggi.